Apa yang harus aku lakukan untuk membuatku puasa? Segala upaya telah kulakukan untuk. Gak kuat, Ben. Laper gua. Kalau ngomong lirik gitu sih, Bay. Laper. Lu tuh laper gak sih? Ya ilah, gue juga lapar, gue juga puasa kali. Gue gak sahur, bro. Gue gak sahur. Gue juga makan cuma mie sahur. Ya kayak bocah juga. Gue gak makan soalnya ini loh. Lebay banget sih. Tadi dulu deh. Katanya kan kalau belum puasa ya, semua yang kita lakuin itu bisa jadi pahala, coy. Emang kenapa? Tidur aja tuh yuk, berbuat pahala. Daripada kita mokel nanti dosa. Iya ya. Udah tidur lah. Iyalah tidur lah. Tidur nih. Yuk. Daripada nggak kuat kan. Udah tidur lah, ngantuk gue. Mana nih? Tin tidur Tin. Ntar gue lagi dulu nih. Ah lo lama duluan lah gue lah. Enak banget tidur nih siang-siang bolong. Assalamualaikum. Ya Allah, anak-anak bangun ya. Oh, ya Allah kalian. Masya Allah. Hei, kalian sedang apa? Tiduran saya bu. Tiduran. Puasa-puasa tiduran. Masya Allah. Iya. Kenapa? Lapar bu. Oh, lapar. Masya Allah. Sahur tidak semalam? Nggak sahur. Oh, nggak sahur. Nggak sahur. Jadi tiduran biar tidak terlalu lapar gitu ya. Biar nggak kerasa bu. Daripada takutnya batal puasa ntar saya enak. Oh iya baik. Kebetulan nih ada bunga nih, baik. Bu, saya mau nanya dulu bu. Boleh. Saya kan semalam kan lupa niat puasa nih. Cuman saya hari ini puasa. Itu sah nggak bu? Oh iya baik. Terima kasih pertanyaannya. Insya Allah nanti Ibu akan jawab ya. Sekalian juga menanggapi pertanyaan dari Bayu yang tadi. Tapi sebelum itu kita sapa dulu yuk sahabat Raja. Oke. Assalamualaikum sahabat Raja. Baik anak-anak semua, namun sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Di mana kedatangan bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar pergantian bulan ya nak ya, tapi di dalamnya itu ada pesan cinta yang Allah berikan kepada kita semua selaku hambanya. Di mana ampunan dibuka seluas-luasnya. Pintu rahmat itu diluaskan. Kemudian pintu surga itu dibuka bagi mereka yang bertakwa. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya nak ya di yaumil akhir nanti. Ya, baik anak-anak semua. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan Bayu dan juga Fatin, perlu kiranya mungkin kita mengetahui ya nak ya puasa. Puasa itu apa sih? Gitu ya. Ada yang tahu puasa itu apa? Bentuk ibadah, betul sekali. Puasa adalah bentuk ibadah. Secara bahasa, puasa itu adalah imsak atau menahan. Nah, betul, menahan diri. Menahan diri dari apa ya? Betul, makan, minum, hawa nafsu, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, tadi sudah disebutkan, yang membatalkan puasa tadi ada makan, minum, terus apa lagi nak? Muntah dengan sengaja, kemudian apa lagi? Kalau perempuan itu biasa ada haid, nifas, ya nak ya. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian anak-anak semua, siapa sih yang wajib berpuasa? Ada yang tahu? Betul, orang muslim. Yang pertama, muslim kan kita ya? Iya. Kemudian, betul, berakal. Kita berakal insya Allah ya nak ya. Akal kita masih bisa berpikir dengan bagus ya nak ya, dengan jernih ya nak ya. Kemudian apa lagi nak? Islam berakal balik. Nah, Fatin dan Bayu sudah balik ya nak ya? Sudah. Berarti memang sudah ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian apa lagi nak? Tidak sedang haid atau nifas. Ya. Nah, itulah orang-orang yang diwajibkan ketika berpuasa. Oh iya, ada satu lagi, mampu. Nah, mampu ini adalah bagi mereka yang tidak sakit. Ya, sehat kondisinya. Tapi kalau umpama orang tersebut sedang sakit, maka ada rukhsah atau keringanan, yaitu mengganti di lain hari ketika ia telah sembuh. Ya, ya. Nah, kemudian anak-anak kenapa sih kita harus berpuasa? Tahu enggak? Allah itu telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Itu Quran surat
Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu semua bertakwa. Nah, takwa ini adalah tujuan utama dari puasa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tadi pertanyaan sekaligus dua-duanya Ibu jawab ya, tentang rukun puasa. Nah, rukun puasa itu yang pertama ada niat. Nah, tadi Fatin bilang, Bu, saya belum niat ya semalam ya, ya. Nah, bagaimana itu ya? Apakah puasa hari ini diterima atau tidak? Baik, yang pertama kita bahas adalah niat. Anak-anak, niat puasa, hafal niat puasa? Coba, yuk. Nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Itu ya. Itu adalah niat yang kita ucapkan di malam hari ketika kita besoknya akan berpuasa. Nah, apakah niat ini harus diucapkan setiap malam? Nah, oh tidak juga. Betul, betul. Ada dua pendapat. Nah, yang pertama, kalau kita mengikuti pendapat Imam Maliki, Hambali, dan juga Syafi'i, maka niat itu harus di malam hari. Ya, di malam harinya kapan? Itu boleh ketika, nah habis terawih biasanya ya, betul. Nah, ini sudah diperbolehkan ketika matahari tenggelam. Berarti di waktu maghrib ya. Ketika matahari tenggelam sampai nanti sebelum muncul fajar, berarti sebelum waktu subuh. Nah, barang siapa yang tidak melakukan niat puasa dari tadi waktunya dari maghrib hingga menjelang subuh, maka puasanya akan tertolak atau batal. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan juga Hambali. Ya. Tapi kalau kita mengikut pendapat Imam Hanafi, kalau Imam Hanafi mengatakan bahwasanya satu kali niat untuk 1 bulan itu sudah cukup. Nah, itu ya. Tapi di sini sebagai bentuk kehati-hatian, karena kita di Indonesia itu biasanya menggunakan mazhab Syafi'i ya. Sebagai bentuk kehati-hatian, maka setiap malam ayo kita berdoa, kita niat. Agar apa? Puasa kita esok hari itu, karena setiap malam kita niatnya kuat, maka puasanya insya Allah juga akan kuat dan juga berkah. Gitu, ya. Lantas bagaimana dengan tadi yang Bayu belum sahur ya? Iya, tapi hari ini puasa ya? Tapi tadi bilang nggak kuat ya? Lapar banget ya. Baik, anak-anak berkaitan dengan sahur. Kalau sahur sebenarnya hanya menjadi sunnah ya. Sunnahnya sahur itu adalah mengakhirkan waktu sahur ya. Tapi kita berusaha untuk melakukan sahur. Karena apa? Di dalam sahur itu terdapat berkah. Tapi Bu, kalau umpama saya tidak sahur tadi malam bagaimana? Nah, tidak ada dalil yang menghukumi bahwasanya puasa itu akan tertolak. Ya. Jadi kalaupun tidak sahur, kalau kita semalam niat, maka insya Allah puasa itu akan diterima. Nah, seperti itu anak-anak. Nah kemudian, untuk mengisi bulan Ramadan, itu tadi kan Ibu lihat kalian sedang tidur ya nak ya. Itu karena tadi ingin menghilangkan lapar ya, jadi bangun-bangun udah langsung maghrib gitu ya. Langsung, rencananya begitu ya nak ya. Anak-anak, bulan puasa itu adalah bulan yang di dalamnya itu mengandung banyak sekali pahala kalau kita mau meraihnya. Kalau kita mau mencari pahala itu dengan baik. Bagaimana cara mencari pahala itu dengan baik? Lakukanlah ibadah-ibadah di dalamnya. Contohnya apa? Perbanyak ngajinya. Sholat, betul. Sholat waktu jangan sampai terlewat ya nak ya. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu harus on time. Setelah sholat 5 waktu tadi dibarengi dengan sholat sunnah, kemudian boleh juga nanti dilanjut dengan ngajinya, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Nah, zikir, betul. Zikir setelah sholat itu juga silahkan dipanjangkan. Kalau perlu kalian minta permintaan sebanyak-banyaknya kepada Allah, silahkan. Kemudian sholat malamnya. Nah, ada sholat malamnya. Ada di dalam bulan Ramadan itu ada satu sholat malam yang dilakukan hanya sebulan dalam setahun. Sholat apa? Dilakukannya sebulan dalam 1 tahun. Ya betul. Sholat tarawih ya nak ya. Sholat tarawih itu kita hanya melakukan sebulan dalam setahun. Ya. Dalam artian di sini jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat tarawih.
Karena sholat tarawih itu nggak ada di bulan-bulan yang lainnya, hanya ada di bulan ini saja. Maka dari itu jangan sampai kita terlewat untuk melakukan sholat tarawih. Malamnya boleh kalian tambahkan lagi sholat tahajudnya, witirnya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah selain itu apalagi kegiatan positif di bulan Ramadan? Berbagi, betul, berbagi ya, sedekah, sedekah ya nak ya, betul, itu juga bisa menambah pahala kita. Nah maka dari itu anak-anak jangan sampai bulan puasa ini kita gunakan untuk tidur gitu ya, hingga akhirnya bangun berbuka gitu ya. Itu sepertinya ya meskipun memang ketika tidur ya tidur tidak membatalkan puasa, tapi sayang sekali kalau kalian melewatkan kegiatan-kegiatan positif yang seharusnya kalian lakukan di bulan Ramadan agar kalian mendapat banyak pahala gitu ya, tapi kalian gunakan untuk tidur. Ya, maka dari itu anak-anak, ayo tingkatkan kualitas puasa kita, tingkatkan kualitas ibadah kita selama bulan Ramadan ini agar kita tidak menyesal ketika Ramadan telah pergi, kita sudah memiliki bekal yang cukup dalam 11 bulan berikutnya. Ya, ya? Oke, ya sama-sama semuanya. Pokoknya semangat puasanya, ibadahnya. Ya. Oke. Oke, kok. Wih, lu mimpi juga? Iya. Allah sih bay, ngajak gue tidur. Udah sih lo, marah aja, sholat aja yuk. Lah, sholat aja dah. Parah. Wih. Hmm. Lah, yuk, sholat yuk. Allah Akbar. Allah Akbar. Najmu asjaru yasjudan. Wassama